Baik, selamat ketemu lagi di mata kuliah pengantar bisnis. Kali ini kita akan berbicara mengenai organize ya, bagaimana cara kita mengorganisasi. Dan ini adalah materi yang ke-9 dan materi ini adalah materi setelah MIT. Dan harapan saya materi yang kemarin-kemarin nggak dilupakan, tapi akan menjadi sebuah kumpulan materi ketika nanti Anda menyelesaikan untuk mata kuliah ini. Nah, sebelum ini saya share screen dulu. Oke, jadi materinya adalah ini ya. Nanti akhirnya ya, ada pertanyaan ini, tapi kita mulai dari awal terlebih dahulu. Ya, sebenarnya materi ini sudah pernah kita disampaikan, kita pelajari ketika kita membahas di mata kuliah manajemen ya. Jadi desain organizational structure. Tapi nanti ini akan lebih mengulas hal-hal yang lebih detail daripada apa yang sudah pernah kita bahas di mata kuliah manajemen. Nah, jadi ada beberapa sebenarnya struktur organisasi. Jadi saya nggak akan mengulang lagi apa sih struktur organisasi dan lain sebagainya. Saya akan lebih memfokuskan pada kalau kita mempunyai bisnis, struktur organisasi apa yang kita butuhkan, gitu ya. Nah, ada beberapa jenis struktur organisasi sebenarnya yang kita lihat di bisnis ya. Yang pertama adalah traditional structure. Nah, kalau tradisional structure ini biasanya pekerjaan yang ada di dalam perusahaan itu akan dibagi, ya, akan determining work activities ya, jadi akan dibagi menjadi beberapa aktivitas yang kemudian dikelompokkan di dalam suatu departemen, gitu kan. Kemudian dalam departemen-departemen itu ada proses delegasi. Nah, delegasi tugas, delegasi kebijakan. Nah, ini untuk tradisional struktur. Jadi biasanya kita akan membagi itu menjadi sebuah pekerjaan-pekerjaan atau kelompok-kelompok pekerjaan, gitu ya. Yang kemudian antar kelompok pekerjaan itu ada proses delegasinya. Nah, seperti organization chart ini ya. Nah, di sini dikelompok-kelompokkan nih orang-orangnya, gitu ya, pekerja-pekerjanya, employee-nya itu dikelompokkan. Misalkan ada manager allocation and inventory control, ada manager accounting, ada manager in financial planning, ada production manager dan lain sebagainya. Nah, ini dikelompok-kelompokkan. Nah, kalau dikelompok-kelompokkan ini memang ini adalah struktur organisasi yang bisa dikatakan tradisional. Jadi di sini ada vice president yang paling tinggi, kemudian ada presiden, ada vice president. Ini juga tergolong-golong nih, ada finance, ada operation, ada marketing gitu ya. Finance ini ada manager allocation and inventory control, ada manager accounting, ada financial planning gitu kan. Sedangkan operation itu ada production, small aplikasi, kemudian ada direktur human resource dan lain sebagainya. Nah, ini model yang organisasi yang tradisional bisa dikatakan seperti itu. Nah, jadi ketika sudah dibagi-bagi menjadi beberapa pekerjaan, kemudian dikelompokkan menjadi departemen-departemen tertentu ya. Kalau ini ada departemen finance, ada departemen operation, ada departemen marketing yang kemudian ada delegasi ya. Dari ini mungkin vice presidennya ke manajer yang bawahnya. Nah, ini namanya delegasi. Vice President Finance memberikan delegasi kepada manajer allocation and inventory control. Nah, ini bentuk dari sebuah organisasi chartnya, gitu ya. Organisasi yang tradisional. Nah, ini kalau kita lihat ya, ini kemarin juga sudah kita pelajari sebenarnya. Ada fungsional departementalisasi, ada produk departementalisasi, ada proses departementalisasi, ada customer departementalisasi, ada geografik
departementalisasi. Jadi manajemen kemarin kita membahas masalah di sini, ya, ada fungsional, ada produk, ada proses, ada customer, ada geografik. Jadi intinya bahwa begitu banyak pekerjaan di dalam perusahaan itu akan kita bagi dulu, kemudian baru kita kelompokkan. Nah, yang masih masuk tradisional itu ada line and staff organization, ya. Jadi ada line, jadi seperti tadi sih sebenarnya, ya, ada presiden, ada di bawahnya ada vice presiden. Nah, ini adalah line di mana tadi kita bisa memberikan delegasi ke bawahnya, ya. Jadi presiden bisa memberikan tugas kepada vice president marketing. Vice president marketing bisa memberikan tugas kepada sales manager. Nah, ini kan delegasi, ya. Kemudian ada staff function. Nah, ini ada staffnya. Ada staff. Jadi presiden ini punya staff. Staff corporate authority, ada assistant to presiden. Ini ada staff yang khusus melayani presiden di sini. Ya, ini juga ada staff fungsinya, quality of control engineering. Ini juga melayani vice president of manufacturing. Begitu juga ini staff, ya. Jadi ini staffnya yang hanya melayani vice presiden. Hanya misalkan presiden, ya, dia yang berhak untuk memberikan delegasi ke sini. Dan dua-duanya ini juga bisa saling berhubungan. Ini kalau line and staff. Nah, kemudian ada contemporary structure juga. Ya, jadi lebih modern daripada traditional structure. Nah, ini kemarin juga sudah kita bahas sebenarnya. Ada metric structure, ada committee structure. Jadi kalau ada metric structure itu seperti contoh yang ada di sini, di mana di sini ada vice president, presiden, vice president, ada vice president macam-macam di sini. Ya, ini kan dikelompokkan, ya. Nah, kemudian tapi ada juga di mana ada project A, B, C, D yang kemudian dia juga mempunyai bawahan daripada vice presiden. Jadi satu project manager mungkin ini mempunyai satu ini, ya, misalkan scientist A. Nah, ini mempunyai dua atasan. Ada vice president of research, kemudian ada project manager A. Nah, ini ada matrix structure. Kemudian ada juga komite structure. Jadi structure yang terdiri dari beberapa komite, ya, dari beberapa tugas pekerjaan fungsi tertentu. Nah, ini contohnya gini. Ini ada project manager, ya, kalau kita lepas aja. Nah, ini komite, khusus komite project manager. Nah, komite project manager ini mempunyai scientist, sales, engineering, production, dan lain sebagainya dalam satu komite atau bisa dikatakan satu tim sebenarnya. Ya, ini untuk komite structure. Nah, kemudian yang baru nih tim, ya. Jadi ada work group, ya, work group dan work team. Nah, apa bedanya nih, ya? Kalau work group ini share resources. Mereka berkoordinasi untuk membantu anggota dari pekerjaan kelompok ini untuk memberikan dukungan penuh bagi individu, gitu, ya. Nah, tapi kalau work team itu tidak hanya koordinasi aja, tapi mereka lebih kolaborasi, ya, dengan knowledge, skill, ability, resource, semuanya akan terkolek menjadi satu dengan tujuan yang satu. Satu work team itu mempunyai tujuan yang satu, atau mereka bekerja sama untuk berkolaborasi, ya, bekerja sama untuk menuju ke common goal-nya atau goal tujuannya. Tetapi kalau work group, ya, bekerja bersama. Ya, bekerja bersama dalam satu grup, tapi mereka tidak berkolaborasi atau tidak bekerja sama, tetapi mereka bekerja dalam satu grup. Nah, ini yang membedakan work group dengan work team. Nah,
ada question number 1 yang harus Anda jawab. Nanti ada 3 question, dan question number 1 ini yang nanti harus Anda jawab melalui WA ke saya pada saat jam pelajaran ya. Pertanyaan pertama adalah, what are some way to build a high performance team? Jadi sebenarnya seperti apa sih membangun sebuah performance team yang baik? Tim ya. Jadi apakah Anda bisa berkaca di sini bahwa work team itu adalah tidak hanya koordinasi, tidak hanya bekerja bersama, tapi mereka berkolaborasi. Nah, sebenarnya seperti apa sih untuk membuat high performance team-nya itu tuh harus seperti apa? Nah, ini mungkin pengalaman Anda bisa pengalaman Anda dalam bekerja dalam tim, di dalam pekerjaan itu bisa Anda tulis di situ, gitu ya, secara singkat tentunya. Nah, ini question number 1. Jadi question number 1 itu harus Anda jawab via WA ke saya. Nah, ada sekarang model itu adalah informal organization. Sebenarnya ini juga berbeda dengan formal ya. Kalau yang tadi kita bahas adalah formal organisasi. Tetapi kalau yang kita bahas sekarang adalah informal. Artinya informal itu adalah sebenarnya tidak ada, kalau struktural itu mungkin ada gambarnya, disahkan secara hukum ada, tapi kalau informal itu enggak. Ya. Jadi di sini ada network koneksi. Ya. Ada network koneksi, ada channel untuk komunikasi yang berbasis pada relationship antar individu di dalam sebuah organisasi. Jadi ada komunikasi, ada hubungan yang berdasarkan pada hubungan timbal balik antara beberapa orang di dalam organisasi. Ini adalah informal organisasi. Nah, informal organisasi bisa menjadi formal organisasi nggak sih, gitu kan? Nah, bisa aja. Jadi kalau Anda dilihat di perusahaan-perusahaan besar itu ada yang namanya serikat pekerja. Serikat pekerja itu awalnya pasti informal organization, bahwa mereka tidak terformalkan, tetapi akhirnya bisa berubah menjadi formal jika diinginkan. Jadi seperti itu banyak yang terjadi di perusahaan ya. Jadi sesuatu yang informal kemudian berubah menjadi formal. Nah, sebenarnya untuk perusahaan ini berfungsi sebagai apa sih informal organisasi, sehingga perusahaan itu bisa menerima adanya informal organization. Jadi yang pertama adalah provide source of friendship, social contact. Jadi membantu di perusahaan itu ada social contact ya, jadi ada memanusiakan manusia lah ya di situ di perusahaan itu, sehingga ada komunikasi, ada relationship dan lain sebagainya. Kemudian informal organisasi ini bisa membuat hubungan antar pekerja itu saling membantu. Oh, aku punya permasalahan ini, caranya bagaimana sih menyelesaikan? Nah, ini bisa dilakukan di informal organisasi. Ya, kok gajiku nggak naik-naik sih? Ini permasalahannya apa? Kok aku nggak naik-naik pangkatnya? Kenapa? Nah, ini bisa di informal organisasi diskusinya. Jadi help employee, jadi membantu banyak pekerja untuk menyelesaikan permasalahannya. Ini juga bisa memberikan status ya, status formal untuk employee yang biasanya mungkin kalau informal organisasi itu tidak didengar gitu ya, tapi ketika bersuara lantang secara organisasi itu lebih didengar gitu ya oleh perusahaan. Nah, ini informal organisasi di situ. Bisa juga di sini membantu perusahaan untuk mensosialisasikan bagi new employee. Jadi karena tadi juga ada membantu gitu ya di informal organisasi ini juga bisa membantu pegawai-pegawai baru untuk lebih cepat beradaptasi dengan perusahaan. Jadi sebenarnya informal organisasi ini bisa dihidupkan di dalam perusahaan, juga bisa membantu perusahaan untuk menjadi untuk karyawan-karyawannya itu merasa
family, merasa diterima, merasa nyaman, ya. Jadi mungkin di tempat pekerjaan itu ada second home gitu ya. Jadi rumah yang kedua setelah di rumah gitu ya. Jadi rumah, jadi kira-kira mereka menjadi nyaman, dan otomatis kalau nyaman ya performance employee itu, performanya dari pekerja itu bisa lebih meningkat. Nah, ini salah satu tujuan daripada ada informal organisasi. Jadi beberapa perusahaan memang membina informal organisasi ini dengan tujuan, dengan beberapa tujuan, salah satunya adalah untuk membuat employee itu menjadi nyaman. Nah, ada question number 2 yang juga perlu Anda jawab melalui WA pada saat jam kuliah saya adalah, bagaimana informal channel of communication be used improve operational efficiency. Nah, kalau tadi saya jelaskan bahwa informal channel of komunikasi atau informal organisasi itu mampu untuk meningkatkan, harapannya adalah mampu untuk meningkatkan kenyamanan daripada employee. Nah, sekarang bagaimana kenyamanan employee ini mampu meningkatkan operasional efisiensi atau efisiensi dalam operasional perusahaan. Nah, ini yang silahkan Anda jawab nih, bagaimana informal komunikasi ini mampu untuk meningkatkan atau untuk membuat operasional perusahaan ini menjadi lebih efisien. Nah, sekarang kita berbicara mengenai trend of organization yang sekarang. Yang ini juga nggak kita bahas ketika kita belajar manajemen ya. Nah, sekarang itu sistemnya, karena ini adalah virtual team, ya. Jadi seperti pandemi ini kita kerjanya work from home dari rumah masing-masing, ya, dari rumah masing-masing. Ini sekarang banyak perusahaan virtual yang nggak punya kantor. Kantornya hanya ya ditulisin kantor gitu aja, tapi isinya nggak ada. Nah, orang-orangnya di mana? Orang-orangnya ada di rumah. Mereka bekerja sama melalui jaringan teknologi. Nah, ini jaringan teknologi memang luar biasa sekali mempengaruhi struktur organisasi. Jadi, struktur organisasi tradisional yang kita bahas di atas tadi tentu sudah nggak ada. Ya, teamwork-nya, ya tadi kita bicara teamwork. Teamwork-nya ini bukan mungkin tidak bertemu tatap muka di kantor gitu ya, tetapi mereka via online, ya, bisa dengan Zoom, bisa dengan macam-macam gitu ya. Yang pasti teknologi ini mampu untuk membuat perubahan dalam working team-nya. Mereka bekerja sama, tidak harus bertemu, tapi mereka bekerja sama melalui line teknologi. Nah, yang tren lagi adalah outsourcing. Nah, ini sini. Banyak pekerja di Indonesia mengeluhkan outsourcing. Kenapa sih? Gitu kan? Setiap Hari Buruh Nasional pasti permasalahan utamanya adalah hapuskan outsourcing. Sebenarnya outsourcing itu kenapa malah tren? Nah, outsourcing itu sebenarnya adalah mereka, orang-orang yang diminta bantuannya oleh perusahaan untuk bekerja dalam spesialisasi tertentu. Itu outsourcing. Jadi perusahaan di luar negeri ya, bukan di Indonesia agak sedikit salah kaprah gitu ya. Di luar negeri yang namanya outsourcing itu adalah orang-orang yang memang punya kemampuan tertentu yang di perusahaan itu dia nggak punya. Misalkan begini, sebuah perusahaan minyak, mereka harus mengeksplor minyak baru, tetapi mereka tidak punya tim atau tidak punya orang atau tidak punya resources yang bisa menentukan di mana sih ladang minyak yang baru. Nah, mereka akhirnya mengoutsourcing orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk itu. Mereka undang ke perusahaan, mereka gaji untuk melakukan pekerjaan itu. Nah, kalau di Indonesia kebanyakan outsourcing-nya buruh-buruh di outsourcing. Kalau di sana enggak. Mereka yang memang benar-benar mempunyai kemampuan itu yang di outsourcing. Bayarannya lebih mahal daripada bayaran karyawan biasa. Karena memang temporary, waktunya hanya temporary. Temporary mereka dikontrak sampai misalkan
ladang minyak baru itu ada, gitu kan? Nah, itu outsourcing. Nah, kalau di sini enggak, kebalikan kan? Buruh yang di outsourcing, kemudian satpam yang di outsourcing, gitu kan? Tenaga bersih-bersih yang di outsourcing, gitu kan? Dengan gajinya pun lebih rendah mungkin dari gaji kalau misalkan satpam bersih-bersih itu sebagai benar-benar sebagai karyawan. Nah, makanya kalau di luar negeri outsourcing itu menjadi tren organisasi, gitu ya, karena banyak menguntungkannya. Nah, kalau di Indonesia diprotes, gitu kan. Nah, itu sedikit cerita aja tentang outsourcing. Kemudian ada structure of global merger. Jadi ini perusahaan-perusahaan virtual ini mereka melakukan merger. Misalkan contohnya yang terkenal ada Microsoft dan Lincoln ya. Amazon dengan Whole Food, kemudian Verizon dengan Yahoo. Nah, ini mereka melakukan yang namanya structure global merger. Jadi intinya kalau dua perusahaan itu merger, gitu ya, mereka bekerja sama di bidang apa? Nah, pekerjanya mungkin kalau Microsoft misalkan, mereka mempunyai tim yang ahli untuk suatu pekerjaan. Lincoln juga mempunyai satu keahlian di bidang ini. Mereka bersama-sama bekerja sama untuk sebuah proyek tertentu, atau mungkin beberapa proyek tertentu, tergantung dari kerjasama yang dilakukan oleh dua perusahaan. Tetapi mereka melakukan global merger itu memang, gitu kan? Dan mereka ya karena virtual corporation, mereka work dari atau bekerja dari perusahaan masing-masing. Jadi Microsoft tetap ada, Lincoln juga tetap ada, tetapi untuk satu pekerjaan mereka merger bersama. Itu juga bisa. Atau dua perusahaan mereka bersama-sama bekerja, yang tren mungkin di Indonesia ada Gojek dengan Tokopedia, mereka akan melakukan merger, itu kan virtual corporation juga ya. Nah, itu mereka akan merger. Nanti kita lihat case-nya seperti apa mereka mergernya. Virtual merger-nya ya. Nah, kita lihat ini nanti. Nah, ada question number 3. Ini yang perlu Anda jawab adalah how does teknologi ini enable untuk perusahaan yang virtual corporation. Jadi bagaimana teknologi ini membuat organisasi virtual corporation ini bisa berjalan dengan baik. Ya, bagaimana bisa berjalan dengan baik? Teknologi akan membantu seberapa mereka membantu perusahaan untuk menciptakan organize, ya, untuk perusahaan-perusahaan yang virtual corporation. Jadi seberapa jauh sih teknologi ini mampu untuk membuat perusahaan-perusahaan itu menciptakan organize, mengorganisasi perusahaannya. Nah, itu question number 3 yang Anda harus jawab ketika perkuliahan. Cukup melalui WA saja. Nah, endingnya adalah how do you decide which design will work the best for your business? Jadi kemarin Anda sudah mencoba untuk meng-create sebuah bisnis. Nah, sekarang bagaimana sih yang terbaik, organisasi yang terbaik untuk perusahaan Anda itu, Anda mau dengan sistem yang seperti apa? Ya, Anda desainkan. Jadi ini ada proses planning yang kemarin, tapi kita planningnya untuk mengorganisasi. Nah, itu menjadi tugas yang harus Anda jawab di Google Classroom, ya. Di bagian tugas Anda lihat di situ. Nah, itu yang harus Anda jawab. Oke, saya kira itu materi untuk organisasi. Silahkan Anda menjawab question number 1, 2, 3, and jawaban Anda melalui WA, dan jawaban tentang bagaimana kamu memutuskan untuk mendesain ya pekerjaan dalam bisnis yang Anda bangun, itu harus Anda jawab di Google Classroom. Baik, kalau ada pertanyaan silahkan langsung ditanyakan melalui WA Group. Saya akhiri materi untuk materi kuliah yang ke-9, pengantar bisnis, untuk dengan tema organize. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.